Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Safitri, NIM 401190300 dari kelas Ekonomi Syariah C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, di Indonesia, keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ternyata mampu menyumbang devisa yang besar. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar? Indonesia memiliki daya tarik tersendiri sebagai negara dengan destinasi wisata pilihan yang dapat bersaing dengan negara tetangga seperti negara Thailand, Singapura, dan Malaysia. Nah, di sini saya akan memaparkan 10 daya tarik di Indonesia di mata turis asing. Yang pertama yaitu keindahan alam Indonesia. Untuk keindahan alam Indonesia ini adalah negara yang paling unik dan istimewa dari sebagian tujuan wisata alam. Para wisatawan bisa memilih untuk berwisata ke pegunungan ataupun ke pantai. Dari wisata alam pegunungan, Indonesia dijuluki Ring of Fire dengan jumlah gunung berapi yang sangat banyak, menawarkan banyak destinasi wisata alam. Selain itu, jajaran pantai yang cantik dari ujung barat ke ujung timur semakin menambah daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata terbaik. Nah, yang kedua di sini yaitu karakter orang Indonesia yang ramah. Penduduk Indonesia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersahabat. Nah, karakter ini telah berdarah daging dan menjadi kebiasaan bangsa ini untuk menebar senyum dan berperilaku santun kepada orang lain. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk yang ramah dan murah senyum. Orang Indonesia dengan senang hati akan membantu dan menjawab pertanyaan setiap turis yang sedang kesulitan di jalan. Tak heran orang bule merasa nyaman jika pelesir kemampuan di Indonesia dan yang tak segan kembali lagi ke Indonesia di waktu berikutnya. Jadi orang-orang yang ada di luar negeri, jika dia mengunjungi wisata di Indonesia, dia akan kembali lagi karena orang-orang Indonesia itu ramah. Nah, di sini disambut dengan senyuman, tidak sombong gitu. Yang selanjutnya yaitu biaya hidup yang murah. Biaya hidup di Indonesia memang relatif murah, lebih murah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk mengetahui standar biaya di suatu negara, kita bisa mengukur dari biaya transportasi seperti makan, penginapan, dan lain-lainnya. Indonesia menduduki peringkat ke-12 dengan biaya paling murah di dunia dan sekitar 61% lebih terjangkau daripada di New York. Hal ini menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Indonesia dan menjelajahi setiap pelosoknya. Yang selanjutnya, musim panas sepanjang tahun. Nah, di Indonesia adalah negara tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Artinya, Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari setiap hari sepanjang tahun. Penduduk Indonesia bisa menggunakan kaos dan celana pendek sehari-harinya tanpa memperdulikan musim. Para turis asing tertarik berkunjung ke Indonesia hanya untuk berjemur dan menggosongkan kulit di bawah sinar matahari. Dengan banyaknya pantai yang masih terawat di setiap pulau menjadikan Indonesia destinasi terfavorit para wisatawan. Yang selanjutnya itu Indonesia kaya akan budaya. Nah, di Indonesia ini negara dengan suku bangsa terkaya di seluruh dunia. Menurut sensus BPS
tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 1.100 bahasa daerah. Setiap suku memiliki budaya khas masing-masing yang sangat unik dan menarik. Untuk menarik minat wisatawan, banyak pemerintah daerah yang mengkomersialkan keunikan budayanya ke dunia luar, seperti contohnya karapan sapi di Madura, lompat batu di Nias, kerajinan tenun kain di Sumba, tanah Toraja di Sulawesi, suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu tujuan wisata bahari terbaik di dunia. Selain wisata pantai, Indonesia juga memiliki wisata bawah air yang tak kalah cantik. Sebut saja Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua, dan sebagainya. Keindahan alam bawah luar Indonesia membuat para peneliti biota laut kedatangan dan mengundang para wisatawan untuk menjelajahi bawah laut. Dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi memudahkan para turis untuk berkunjung ke sana dan menikmati fasilitas yang semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya negara yang tepat untuk wisata outdoor. Selain wisata alam yang memang sangat indah, Indonesia juga memiliki wisata outdoor yang tak kalah menarik. Banyak penduduk negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk bermain golf. Pemandangan alam yang indah di sekitar lapangan golf dan fasilitas yang memadai menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, banyak kawasan pegunungan Indonesia yang menjadi tempat favorit untuk mendaki seperti Gunung Rinjani di Lombok, Gunung Gede di Jawa Barat, Gunung Lawu di Jawa Timur, dan lainnya. Nah, selanjutnya negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di Indonesia. Indonesia ini memiliki 120 gunung berapi terbanyak di seluruh dunia. Walaupun berbahaya, gunung berapi juga menjadi magnet para wisatawan untuk melancong ke sini. Salah satu wisata gunung berapi yang terkenal adalah Gunung Bromo. Wisata yang diandalkan adalah pemandangan, sunrise, lautan pasir yang sangat luas, dan Kawah Bromo yang memiliki diameter yang lebar. Banyak wisatawan asing dari Eropa, Cina, dan negara tetangga Indonesia lainnya yang berkunjung ke sini. Nah, yang terakhir, memiliki deretan pantai terbaik di dunia. Sedangkan untuk wisata pantai, Indonesia memiliki jajaran pantai terbaik di dunia dengan pasir putih dan laut yang jernih. Sebagai contoh, pantai-pantai di Pulau Lombok dan Bali, Pantai Karimun Jawa di Jawa Tengah, dan lain-lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi, deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Yang pertama yaitu kelompok acuan. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok acuan juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang. Kelompok acuan menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang. Nah, yang kedua, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan ia selalu menjadi objek penelitian yang luas.
Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Sebagai contoh, manajer penjualan memiliki status yang lebih tinggi daripada pegawai kantor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.